UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, baik dari dalam maupun luar negeri yang saya hormati. Hari ini kita mendiskusikan tema yang amat sangat penting. Tema yang sangat relevan dengan kondisi objektif dan waktu bagi pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu membangun Islamic University berbasis bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran menjadi basis baik dalam struktur bahasanya maupun yang lain-lain. Tentu makna atau pesan-pesan Al-Quran juga amat sangat esensial untuk dijadikan dasar utama dalam membangun Islamic University ini, agar UIN Maulana Malik Ibrahim kemudian menjadi perguruan tinggi yang berkomitmen untuk menghasilkan para alumni yang betul-betul menjadi orang expert dalam bidangnya masing-masing, tetapi mereka adalah berjiwa Al-Quran. Hadir 4 narasumber dan mereka adalah para ahli. Nanti mereka akan mengenalkan diri masing-masing. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi ini, lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum kita mendiskusikan tema yang saya sebut tadi, kita beri kesempatan kepada narasumber untuk mengenalkan diri, nama, titel, keahlian, dan jabatan. Saya mulai dari sebelah kanan, silakan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Sutaman MA, sehari-hari menjadi dosen sastra Arab di Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Terima kasih Pak Rektor. Anggota Senat ya? Oh, iya. Anggota Senat Universitas ya? Ya. Sekaligus juga punya kegiatan yang sangat banyak di luar ya? Ya, alhamdulillah Ya. juga sedang kegiatan di monitoring pelaksanaan pembelajaran offline Ya. di tingkat kota. Beliau juga menjadi duta UIN Maulana Malik Ibrahim, menjadi apa itu? Dewan Pendidikan ya? Alhamdulillah, Kota Malang ya? Atau Malang Kota ya? Dan sekaligus aktif di NO ya? Ya, Ya, di Ma'arif Pak Dokter Bergunung. di LP Ma'arif dan Bergunung ya. Silakan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Raden Taufikur Rahman, dosen PPA, pembelajaran pendidikan bahasa Arab, dan saat ini Fakultas apa? Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan kebetulan juga sebagai editor in chief jurnal Abjadiyah International of Education Journal. Dan biasanya juga mengampu mata kuliah leksikologi, teknologi pembelajaran, dan beberapa hal yang terkait pembelajaran bahasa Arab. Baik Pak Dr. Taufik ya. Saya lanjutkan di sebelah kiri saya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Dr. Nasrullah sebagai Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan mata kuliah yang saya ampu biasanya adalah seputar tafsir dan seputar tahfidz. Ya.
tajwid, tahfidz dan studi Al-Quran dan hadis, di mana kami selalu berusaha untuk memberikan wacana tafsir yang moderat, yang diradikalisasi kita pangkas. Bagaimana Islam bisa difahami secara rahmatan lil alamin. Ya, saya kira demikian. Alhamdulillah. Pak Doktor dulu pernah kuliah di luar negeri ya? Iya, dari Syria, Damaskus. Di Syria ya? Iya. Waktu Syria masih aman ya? Ya, setengah aman. Iya. Oke, Jadi terima kasih. juga menjadi pengasuh pesantren tahfidz ya? Iya, pengasuh tahfidz. Alhamdulillah. Dan hafal 30 juz Al-Quran ya? Alhamdulillah. Nah, tidak lebih ya? Baik, baik Pak Dokter. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Haris. Nama saya Dr. Halimi, tapi di dunia maya saya tambah Halimi Zuhdi karena Zuhdi itu bapak saya. Oh. Sehingga banyak orang yang nggak tahu Halimi kalau di UIN, taunya Halimi Zuhdi. Saya menjadi dosen di Fakultas Humaniora, jurusan atau prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang mengampu mata kuliah Al-Adab Al-Ma'asir. Tapi beberapa bulan ini Al-Adab? sastra modern. Oh, sastra modern. Al-Mu'asir. Al-Adabul Mu'asir. Adabul Mu'asir, tapi senang juga mengkaji i'jaz Al-Quran. Baik as-sauti atau ilmi atau bayani dan yang lain. Yang ilmi ya, karena Halimi tadi ya. Saya beberapa kali membaca karya Pak Dr. Halimi ya, tentang syair ya. Jadi sebetulnya beliau adalah syair. Syair itu ya penyair ya dalam bahasa Indonesia. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita jeda dan lihat yang berikut ini. Fakultas Humaniora UIN Malang berkomitmen untuk melahirkan sarjana humaniora yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Fakultas Humaniora memiliki 2 jurusan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab serta jurusan Sastra Inggris. Fakultas Humaniora telah melahirkan mahasiswa yang berprestasi dan berhasil menjuarai banyak lomba debat, dan kaligrafi tingkat internasional. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita mulai dari Bapak Dr. Sutaman. Pak Doktor, sesungguhnya kalau kita mengembangkan Islamic University seperti UIN Maulana Malik Ibrahim ini kan perlu perangkat ya, perlu filosofis dari Al-Quran, termasuk bahasanya. Apa sesungguhnya esensi bahasa Al-Quran yang kaitannya dengan pengembangan ini? Atau mungkin ada istilah-istilah yang mungkin bisa dijelaskan di situ? Ya, terima kasih Pak Rektor, dan terima kasih juga pemirsa yang telah melihat dan menyaksikan dialog kita pada pagi hari ini menjelang siang. Memang Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya sekedar sebagai pedoman fikih, pedoman filsafat, pedoman ibadah, dan memuat sejarah-sejarah, tapi Al-Quran itu diturunkan sebagai way of life dalam segala macam pengembangan kemanusiaan, yang di dalamnya ada pengembangan pendidikan. Dan Al-Quran secara real yang ada dalam dunia kita sekarang ini adalah Al-Quran yang ditulis dan diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tertulis itu ada nusus, ada mafin nusus, ada teks, ada sesuatu yang di dalam teks itu, yang pada teks itu memunculkan balaghah, memunculkan sorof, memunculkan nahwu yang berkembang sebagai ilmu morfologi, ilmu sintaks, dan ilmu retorika. Yang mafin nusus memunculkan dalalah, pemaknaan, dan memunculkan semutika. Nah, kita akan coba lihat dalam perspektif bahasa Quran menjadi sebuah basic pengembangan universitas Islam ke depan itu. Kalau kita lihat Al-Quran dengan bahasa dan gayanya mempunyai beberapa makna yang bisa kita ambil sebagai landasan pengembangan universitas itu. Karena di dalam itu ada
muhassinat balaghiyah, ada muhassinat dalaliyah, ada keelokan di bidang stylenya, stylistiknya, ada keelokan di bidang maknanya lah. Makna yang ada di lafaz maupun maknanya itu sangat indah dan punya keelokan sendiri lah. Saya ingin mencoba melihat ada pemaknaan yang bisa dijadikan sebuah basic pengembangan dalam Universitas Islam ini. Yang pertama, bahasa Al-Quran itu bisa dimaknai dengan secara zahir, bisa dimaknai secara batin, bisa dimaknai secara had, bisa dimaknai secara matlak. Empat dimensi ini sebetulnya bisa dijadikan sebuah acuan dalam pengembangan. Artinya pengembangan Universitas Islam itu tidak boleh hanya mengacu kepada dua tujuan, tidak boleh juga mengacu hanya kepada tiga tujuan, tapi harus mengacu kepada empat tujuan yang ada dalam pemaknaan bahasa Quran itu. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana kita melihat bahasa Quran secara komprehensif dalam segi maknanya untuk dijadikan sebuah basic pengembangan. Nah, kalau kita sekarang mengembangkan pendidikan Islam atau perguruan tinggi khususnya Islam, misalkan hanya dilihat dari zahirnya, jelas tidak mungkin. Lah, zahir ini orang mengatakan mampu mengantarkan manusia pintar. Ya, gedungnya bagus, kurikulumnya bagus, terus dosennya juga punya jabatan yang luar biasa, tapi hanya mengantarkan zahir. Maka harus masuk lagi dalam pengembangan itu bagaimana kita menjaring untuk bisa mengantarkan secara zahirnya sampai kepada matlaknya. Kalau orang sufi mengatakan tidak mungkin pengembangan Islam itu hanya berbasis syariah. Tidak mungkin. Kalau hanya berbasis syariah nanti jadinya ya hanya untuk kehidupan yang nyata ini. Maka harus dilanjutkan dengan basic berikutnya. Mungkin basic yang disebut di sini adalah basic makna batin. Itu adalah basic thariqah. Basic makna had itu namanya hakikat. Basic makna matlak namanya ma'rifat. Artinya pengembangan pendidikan Islam itu harus mampu mengantarkan peserta didiknya untuk menjadi insan paripurna. Insan paripurna. Ya, luar dan dalam. Tidak hanya luar dan dalam, luar dalam diri dan luar di luar diri. Jadi luar itu makna yang kita sebut, orang mengatakan perguruan tinggi Islam harus intelek yang ulama, ulama yang intelek. Ini hanya bisa dimaknai dalam konteks secara keseluruhan luarnya saja. Ya, harus masuk kepada bukan hanya ulama sebetulnya, harus masuk pada terminologi hukama, harus masuk pada terminologi kubaro. Dalam konteks kita lihat di Irsyadul Ibad itu apa itu ulama, apa itu hukama, apa itu kubaro. Kalau ulama hanya mampu mencerdaskan secara akliyah, kalau hukama mampu mencerdaskan secara ruhaniyah, tapi kalau kubaro itu mampu mencerdaskan secara akliyah dan ruhaniyah. Inilah sebetulnya yang harus kita coba terapkan dalam pengembangan perguruan tinggi Islam. Di kitab apa, Pak Dokter? Irsyadul Ibad. Oh, Irsyadul Ibad. Ya, luar biasa. Ada lagi, Pak Dokter? Yang terpenting, kalau kita mampu mengambil sebuah basic pemaknaan bahasa Quran, harus sampai kepada ahwal. Kalau kita di luar saja, itu namanya af'al. Jadi mampu berbuat sesuai munasib. Af'al itu mahasiswa diantarkan untuk bisa berbuat sesuai dengan peraturan. Berarti af'alnya al-munasibah. Nah, maka harus diteruskan, dia harus menjadi sebuah mengantarkan mahasiswa atau mengantarkan peserta didik untuk bisa mengaplikasikan menjadi ahwal, menjadi sebuah karakter. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti bisa dijadikan sebuah basic pengembangan yang memang menuju insan paripurna tadi itu. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. Sutaman. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Taufik ya. Pak Taufik, tadi sudah diurai oleh Pak Dr. Sutaman. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh Pak Taufik.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin mulai dari pohon ilmu yang dimiliki UIN Malang ini, yang mana kalau dalam Al-Quran syajarah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Yang dimaksud pohon ilmu di UIN Malang ini, kalau saya lihat metafor yang difilosofikan itu, bahasa ada di akarnya, akar, kemudian pohon batangnya itu adalah Al-Quran, Sunnah, Sirah Nabawi, kemudian cabang-cabang dan rantingnya itu adalah fakultas dan jurusan, dan buahnya adalah mahasiswa. Kalau melihat pohon ilmu yang dibangun oleh UIN itu, saya kira sudah tepat bahwa untuk mengantarkan mahasiswa mencapai buah samroh, mencapai langit atau tujuan, itu memang dibangun dengan sebuah bahasa. Dan kalau kita lihat beberapa literatur klasik seperti literatur Ma'ajim, disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam yang saat itu diprotes oleh malaikat, kemudian Allah juga nggak terima ini, ya. Oke, saya ajarkan kepada Adam. Yang diajarkan pertama kali adalah wa'allama Adaman asma, kata. Ini yang menurut ulama bahasa adalah bahasa. Artinya apa? Bahasa menjadi sebuah kekuatan membangun peradaban manusia yang dimulai dari Adam itu sendiri. Bahkan ketika manusia lahir pun, komunikasi pertama antara orang dengan anak itu juga bahasa, ya, melalui adzan, saya kira. Melalui adzan. Kemudian bahkan Nabi besar Muhammad SAW yang pernah menyatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, aku ini yang paling sukses pendidikanku karena dididik oleh Tuhan. Itu menurut sejarawan karena Nabi salah satunya dididik bahasa sejak kecil, dibawa ke desa-desa, ya, oleh Halimatah Sa'diyah, ya, kalau nggak salah berpikir. Itu sehingga bahasanya sangat luar biasa dan fasih. Artinya mahasiswa UIN Malang yang dibangun dengan bahasa, kemampuan berbahasa Arab ini memang benar dilatih untuk menggunakan akal dan menjadi seorang ulama yang intelek dan intelek ulama. Mengingat bahwa Al-Quran pun dengan bangganya menyebut kitabun fussilat ayatuhu lisanan arabiyyan liqaumi ya'lamun, bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya diturunkan dengan bahasa Arab hanya untuk kaum yang ya'lamun, yang alim. Artinya penerima pesan itu memang orang pintar, gitu, orang ya? pintar, ya, ini berakal, gitu, betul. Yang tidak berakal sulit rasanya. Ya, harus dia menggunakan akalnya, karena di ayat yang lain inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal. Artinya kalau menggunakan Al-Quran, bahasa Al-Quran, pasti kamu berakal, gitu, ya? Betul. Dan yang menerima berakal, yang menggunakannya, bahkan dia berakal. Bisa menjadi ulama. Pengalaman saya waktu di pesantren At-Taufik juga, dari Tubir gitu, rasanya rumit, ya. Satu kata itu menjadi berubah yang luar biasa. Betul. Itu menjadikan kita cerdas, gitu, ya. Jadi bahasa kalau Arab, saya jadi rektor itu karena karena hafal tasrif. bahasa Arab ini apa ya, kaya sekali lah. Bahkan untuk menyebut satu kata, ya, ain, itu memiliki muradif atau sinonim yang banyak. Ain itu bisa berarti mata, bisa berarti mata air, bisa berarti cinta, bisa berarti kekasih. Wah, itu luar biasa. Kalau bahkan sebaliknya, ada satu benda yang memiliki puluhan, ratusan, bahkan ribuan kata, ya, seperti Al-Asma'i sampai mengarang kitab namanya Kitabul Ibil, khusus tentang onta itu. Untuk menyebut ontanya sampai 800 kata. Ya, ada Jamal dan Bair, ya, itu onta biasa. Kalau ontanya cowok Jamal, ya. Kalau cewek Nakoh. Bukan Jamilah, bukan. Kalau dia ontanya minum sehari sekali, dia disebut Dhohiroh. Minum sehari sekali. Ini biasanya harganya agak murah. Yang tidak pernah minum miskin. Ya, puasa, ya. Ada onta yang minum 2 hari namanya ubun. Ada yang minum sampai 3 hari namanya ribaun. Itu
semakin minum 3 kali. Ya seperti di Indonesia lah, kita orang Jawa itu menyebut ada beras, ada upo, ada selilit, barangnya satu, bendanya banyak. Itu yang membuat orang Arab cerdas ya, meskipun satu kata banyak makna, banyak bandang, satu penyebutan. Makanya orang-orang yang punya kompetensi dalam bahasa Arab itu cerdas-cerdas biasanya. Insya Allah ya. Sehingga seperti jurusan PBA ya. PBA. Dan saya kira semua mahasiswa UIN cerdas. Mas UIN sekarang ini sekaligus promosi ya. Kalau ingin cerdas, ambil jurusan PBA, BSA dan tafsir. Intinya masuklah ke UIN Malang. Ya terus mulu. Ya, jadi membangun Islamic University dengan bahasa Quran ya memang benar sudah dilakukan oleh UIN Malang ini. Ada integrasi ma'had, ada tahfidz Quran dan bahasa Arab, sastra dan sebagainya. Baik, kita bisa simpulkan bahwa sungguhnya ada hal yang amat sangat penting untuk mengembangkan Islamic University seperti UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan ternyata itu kita lakukan seringkali tanpa kita sadari. Sesungguhnya kita punya kekayaan yang luar biasa, Al-Quran dari sisi bahasa, makna, bahkan interpretasi terhadap Al-Quran itu kemudian bisa menjadi basis untuk mengembangkan universitas ini. Dan saya amat sangat optimis di bawah para ahli bahasa, para ahli Al-Quran ini kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim ke depan semakin jaya dan menjadi world class university berputasi internasional bahkan sampai akhirat. Kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyia-nyiakan akal kita sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Kita beralih ke Pak Dr. Nasrullah. Pak Dokter kan ahli tafsir ya, dan sekarang menjadi Kaprodi tafsir ya. Insya Allah nanti jadi dekan ya. Berkat Al-Quran. Sesungguhnya kerumitan-kerumitan di dalam memahami teks Al-Quran itu kan kemudian kita coba untuk jadikan ya alat untuk mencerdaskan mahasiswa ya, dan tidak berujung hanya sampai di situ, tapi juga sampai bagaimana Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan mahasiswa dalam keseharian mereka. Apa yang Pak Dokter lakukan dalam proses ini melalui desain kurikulumnya atau pembelajarannya dan lain sebagainya di Fakultas Syariah sementara ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Rektor yang kami muliakan, kami hormati. Sesuai dengan yang disampaikan, bahwasannya Al-Quran ini dari para narasumber sebelumnya, kalau kita bisa bahasa Arab, insya Allah cerdas. Dan karena saya ini di bidang Al-Quran dan tafsir, maka secara penelitian medis dan empiris serta data faktual yang nyata, bahwasannya orang yang sering membaca Al-Quran, jangankan hafal, sering membaca Al-Quran saja itu menambah kecerdasan sampai 80%. Masya Allah. Ini penelitian. Dan ternyata memang betul, waktu saya Prof di Syria, itu kita itu kan mukoronya sangat padat, semua harus dihafalkan. Tidak ada mata kuliah yang ABC atau makalah, tidak ada, semuanya harus basicnya hafalan. Hadis semuanya dihafalkan. Dan ini prosesnya takfid semuanya dihafalkan. Orang Arab pun, bahasa Inggris pun dihafalkan. Semuanya dihafalkan. Dan kita di tengah-tengah menghafalkan itu, ternyata banyak beberapa santri Indonesia sendiri itu masih sempat menghafalkan Quran ketika kuliah. Dan ternyata survei zaman saya, setiap mahasiswa Indonesia yang berprestasi 5 ke atas itu selalu hafal Quran. Ini kenyataannya. Mestinya dia nggak hafal atau mestinya dia nggak berprestasi karena waktunya sudah terforsir untuk Al-Quran dan dia ngafalnya di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk mencerdaskan warga kampus itu juga tidak bisa lepas dari Al-Quran. Ini dari sisi kecerdasannya. Tapi saya ini berangan-angan, Prof, dari judul yang dipilihkan itu menuju World University berbasis bahasa Al-Quran. Kita tahu semuanya bahwasanya Quran dan Arabia. Kenapa nggak berbasis bahasa Arab? Nah, ini judul yang harus disyarahi, Prof. Akhirnya saya berpikir pemilihan kalimat ini tidak mudah. Ini hanya orang-orang yang ahli saja yang bisa membuat tema ini kan gitu, Prof. Jadi menurut saya ada 3 keistimewaan dari judul ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya bahasa Al-Quran itu menjadi syarat untuk menuju World University, apalagi kita itu berbasis Islam. Bagaimana mungkin kita kampus Islam tidak bisa bahasa Arab? Ini mustahil. Dan kita bisa dikenal orang dengan berbahasa. Oleh karena itu, sebagai kampus yang berbasis nasional dan berbasis Islam, mutlak harus bisa menguasai bahasa Arab. Dan orang itu bisa berbahasa Arab dengan baik, benar, dan fasih serta difahami orang banyak kalau mempunyai basic akar yang kuat. Dasarnya, pondasinya yaitu Al-Quran sebagai dasar basisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau ahli bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab saja, ini lebih tinggi daripada bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang bahkan tidak dipakai dalam kesehari-hari. Wa fakihatu wa abba. Kalau kita mau kata basis 30 itu banyak sekali. Pemilihan-pemilihan kosakata yang sangat tidak jarang dilakukan oleh orang-orang bahasa sehari-hari. Jadi kalau kita kelihatan pintar ngomong bahasa Arab, gunakan bahasa Al-Quran. Insya Allah kita diapresiasi pasti pintar oleh siapapun, baik oleh orang Arab atau yang apalagi yang enggak Arab. Kalau hanya bahasa Arab biasa, orang biasa aja kita juga bisa. Jadi kalau misalnya kita ditanya berapa jumlahnya, kita akan mengatakan 1, ya katakan qul huwallahu ahad. Iya. Jadi bahasa Al-Quran bahasa yang istimewa. Dan itu bisa dipakai. Bahkan ada dalam, kalau kita sering mengkaji beberapa riwayat, ada seorang perempuan itu yang kalau ditanya apa aja ngomongnya Al-Quran. Oh iya, betul. Dan juga ada, Prof, saya melihat sendiri video anak 5 tahun yang bernama Hasan Tabatabai di Iran, itu ditanya apa saja jawabnya Al-Quran dan relevan. Apa saja jawab Al-Quran? Mestinya kalau di YouTube perlu di-share ke saya. Saya suka ya hal-hal begitu. Oh, nggih, Prof, insya Allah. Kita nggak YouTube, beli CD-nya, Prof. Waktu zaman dulu saya bilang buku sama CD-nya itu saya takjub sekali. Yang ketiga adalah contohnya pemilihan Al-Quran menggunakan kalimat alladzi khalaqal insana min 'alaq. Alaq ini bukan segumpal darah. Tapi ternyata medis membuktikan darah yang menggantung. Nah, ini Al-Quran sangat detail.
Alak ya. Iya, Gantung ya. menggantung darahnya di rahim itu, bukan nempel atau bukan dia itu terbang tapi menggantung. Selanjutnya wa kullum fi falaki yasbahun, setiap rotasi perbintangan ya, bintang-bintang itu mengitari matahari itu seperti yasbahun. Yasbahun itu seperti orang berenang. Nah ini Al-Quran ini kalau nggak Allah nggak mungkin terjadi. Rasulullah belum pernah terbang ke atas, artinya belum pernah naik pesawat atau belum pernah menjadi astronom, atau pada masa itu orang Arab belum maju dalam bidang pendidikan itu. Jadi ini betul-betul dari Al-Quran. Jadi kalau orang itu ahli Al-Quran, bahasa Al-Quran, maka dia itu dipastikan standar bahasa Arabnya internasional. Yang terakhir, Bahkan dunia akhirat ya. Amin. yang terakhir menariknya itu pemilihan bahasa Al-Quran nggak sembarangan. Karena kalau kita sudah pintar cerdas lalu menggunakan kosakata yang dipakai Al-Quran, itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak sering baca Al-Quran. Dengan kita sering baca Al-Quran, otomatis yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Sustaman itu terjadi. Tidak hanya umar tapi hukam, cerdas spiritualnya terjadi. Karena Nabi menjelaskan hati itu berkarat dan pembersihnya adalah Al-Quran. Jadi otomatis kalau kita itu dekat dengan Al-Quran dan bahasa Al-Quran, kita cerdas secara otak, intelijensinya, dan spiritualnya juga kita juga menjadi kedalaman spiritual kita bisa peroleh. Pak Dokter, katanya yang ahli itu di dalam Al-Quran juga seringkali mengakomodir, mengadop apa ya, bahasa-bahasa lain ya. Ada ya bahasa-bahasa selain yang digunakan oleh orang Arab. Katanya sih ya, saya dengar itu. Misalnya ada kafuro ya, dari bahasa Nusantara gitu ya. Katanya ya, Nusantara. Ada yang Yunani, ada yang ya. Dari Lamongan barang kafuro itu ya. Madura. Betul. Itu begini, itu menjadi perdebatan ulama, dan ulama pada akhirnya sepakat bahwasannya kalaupun itu terjadi ditelusuri, itu sudah menjadi mu'arab, sudah menyatu dengan bahasa Arab. Allah sudah tegaskan gitu ya. Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi awaj. Berarti kita punya sumbangsi ke Al-Quran itu satu bahasa itu ya. Satu kata ya. Iya. Ya, itu ulama jelas sepakat itu kalaupun bahasa Arab, kalaupun dari bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa Arab, sudah menyatu, sudah melebur. Ya, sudah menjadi kita bahasa juga Arab. punya kontribusi gitu ya. Kontribusi ya. Al-Quran itu milik kita. Milik kita orang Jawa. Kita lanjutkan ke Pak Halimi. Pak Halimi, ada hal-hal penting yang mungkin disampaikan. Apalagi Pak Halimi ini kan seringkali membuat syair-syair ya. Jadi beliau itu yakum maqam syair ya. Kami seli. Tayyib Prof, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Tadi benar bahwa kajian kita itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Ya. Karena bahasa Al-Quran itu memang detail sekali. Artinya ketika meletakkan sebuah posisi, maka sesuai dengan realitas. Contoh, bukan kemudian menghilangkan peran perempuan terkait dengan az-zaniyatu waz-zani. Maka yang az-zani itu kenapa kok Al-Quran tidak menggunakan az-zani waz-zaniyatu? Kenapa az-zaniyatu waz-zani? Bukan zaniyah. Zaniyah. Sekilas ini menarik. Sangat sensitif ya. Sensitif, tapi menarik. Tapi satu sisi yang lain tidak, Prof. Al-Quran tidak pernah sensitif. As-sariqu was-sariqatu. Kenapa kok kalau Al-Quran seandainya terlalu kelaki-lakian, letakkan saja as-sariqatu was-sariq. Karena memang Al-Quran sesuai dengan realitasnya. Maka tanpa kemudian harus menghilangkan terkait dengan tadi az-zaniyatu, memang kebanyakan tanpa mengklaim sebuah perempuan yang membuat tertarik pertama kali, meskipun mata kita tertutup, kadang baunya itu yang luar biasa itu. Suaranya sudah dahsyat, Bro. Sama pengalaman ya. Pengalaman, dan itu realitas pribadi minimal, Prof ya. Tapi wasariku, wasariku nggak ada, jarang sekali perempuan menjadi pencuri, apalagi perampok. Maka wasariku wasarikot itu peletakan, baru peletakan, belum terkait dengan suara. Misalkan nada. Artinya disebut pertama kali itu penekanan bahwa pelakunya itu adalah itu. Maka ada misalkan disebutkan kulla ini jitama'atil insu wal jin. Bukan al-jin wal ins, karena ini terkait dengan balaghah. Balaghah dulu yang bisa membuat kata-kata bagus bukan jin tapi manusia. Tapi di sisi lain ya ma'syaral jinni wal ins,
aktor, terkait dengan aktor, penjuru yang mampu menembus kemana-mana itu bukan manusia, tapi jin. Maka bagaimana Al-Quran meletakkan kata itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Itu baru peletakan, dan setiap peletakan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sangat detail sekali. Ini terkait dengan peletakan, takdim wa ta'khir. Belum lagi terkait dengan disebutkan al-dzikr wal hadzaf, misalkan. Kenapa ini disebut, kenapa itu tidak, atau terkait dengan i'jaz as-sauti, suara. Kemarin kita kena gempa sedikit, zalzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua ardu zilzalaha. Semua kata-kata suara yang ada dalam Al-Qur'an juga sesuai dengan realita. Jadi zilzilah itu nampak suara itu ada getaran yang luar biasa, ada hamsah. Kemudian ada, dan zalzala yang berulang, tikrar, ada i'adah. Pasti ada i'adah, terulang, misalkan zai 2 kali, lam 2 kali. Dan realitasnya akan menjadi tidak hanya sekali, maka nggak ada gempa nggak ada, tapi gempa gini, Bro. Nah, itu kan. Jadi bergoyang. Dan itu tidak sekali. Atau kata yang lain misalkan, dan itu banyak, waswasa. Waswasa, bisikan, nggak ada bisikan sekali. Misalkan biar tidak diganggu setan, kita cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi. Apakah setelah itu setan tidak datang? Datang. Maka orang waswas kalau takbir Allah itu orang belum wudhu, Bro. Artinya belum ini, itu pengulangan i'adah, belum hamesnya. Hamesnya was. Bahkan suratnya yuwaswisu fi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Semuanya ada hamesnya, ada sinnya. Kenapa? Saking kuatnya bisikan setan atau jin. Sebenarnya cara membaca Al-Quran juga harus mujawwad ya. Mujawwad, betul. Berimplikasi sekali. Ya. Maka tidak cukup. Yaswisu biasa, Yaswisu saja. Tidak benar ya. Itu maka sampai jangan hilangkan satu huruf dalam Al-Quran, pastikan ketahuan. Karena ini berpengaruh sekali terhadap bagaimana kemudian Al-Quran itu berdampak. Maka tidak cukup dihafal, maka harus kemudian dengan akal dan hati. Maka tidak cukup tadi misalkan hanya dikumandangkan saja, apalagi dibaca. Itu belum adadinya. Belum kemudian kita coba melihat bagaimana membangun kampus dengan kata Al-Quran. Misalkan ada 5 sa'adah. Kalau di dalam kata motivator atau seorang psikolog, yang pertama adalah positive attitude. Ini menarik ketika, meskipun ini bukan tafsir, tapi idhab anta wa rabbuka, idhab anta wa akhuka. Idhab anta. Idhab anta. Ya? Naam, idhab anta wa akhuka. Wala taniya fi dzikri. Padahal sebenarnya bahasa itu idhab itu cukup ya. Idhab sudah cukup. Anta itu sudah mengerti. Tapi pertama idhab, kalau idhab apa? Pergilah. Artinya hilangkan sikap negatif itu kalau untuk membangun apapun. Artinya harus ada positive attitude. Harus selalu bersikap positif. Dan itu tidak cukup kecuali anta wa akhuka, harus ada teamwork. Harus ada kekuatan bersama, tidak cukup. Dan ini wasona'tuka sebelum ayat itu adalah bagaimana Tuhan itu membangun kekuatan untuk menghancurkan Fir'aun atau untuk membangun peradaban. Maka tidak cukup sendirian Fir'aun saja, tapi kemudian ada akhuka sebagai juru bicara. Anta wa akhuka wala taniya. Apa? La tat'a, artinya la tad'afa, jangan lemah. Artinya punya kekuatan. Jangan kasih lemah. Jangan kasih lemah, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Itu. Saya tadi mau mengucapkan itu. Itu butuh diksi, pemilihan diksi. Olatan ya harus ada apa hard work, keras dalam bekerja. Dan itu menggunakan ba' musahabah tadi, bidzikri. Maka fi dzikri. Wala taniya fi dzikri, bukan bidzikri ya, fi dzikri. Ini terkait dengan spiritual. Kenapa tidak pakai ba tapi fi? Atau mungkin itu menyatu ya di dalam. Dalam, bukan dengan Allah, iya, dalam Allah. Di dalamnya. Di dalam Allah fi dzikri. Menggunakan dirinya itu karena menyatu dengan Allah, maka Allah ini yang kuat gitu ya, begitu. Betul. Ya. Pada akhirnya adalah spiritual harus paling utama.
Gitu. Maka 5 ini sesuai dengan kata motivator internasional terkait bagaimana seseorang mampu berbahagia itu dengan 5 itu. Insya Allah, luar biasa. Meski ini ayat terkait dengan perseteruan antara Musa dan Fir'aun, tetapi justru dari itu bisa dijadikan filosofis ya untuk membangun Islamic University. Jangan sendiri, cari teman yang bisa menguatkan. Musa punya kelemahan dalam bidang bahasa, melafadzkan bahasa, komunikasi kira-kira gitu. Harun melengkapinya. Yang tidak boleh adalah saling menjegal. Kita ikuti yang berikut ini. Fakultas Syariah UIN Malang dengan 4 program studi: Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mencetak sarjana hukum yang berkiprah menjadi hakim, advokat, notaris, pebisnis, mediator, politisi, dan mufassir. Fakultas Syariah menjuarai pencak silat tingkat internasional dan debat konstitusi nasional. Baik, kita teruskan diskusi kita yang amat sangat menarik. Dalam hidup saya baru kali ini saya mengalami diskusi yang amat sangat menarik. Dan di akhir hidup saya memang saya harus merujuk bersama dan mendekati Al-Quran ini. Apalagi diberi amanah sebagai pimpinan di UIN Maulana Malik Ibrahim, semuanya harus dibangun berbasis Al-Quran ini. Kita lanjutkan, Pak Dr. Sustaman. Tadi rupanya masih tetap ada hal-hal lain yang perlu disampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Rektor, senang sekali mendengarkan dan mengikuti diskusi pada siang hari ini. Ada hal yang belum tersampaikan terkait dengan basic pengembangan perguruan tinggi, terutama perguruan Islam berdasar bahasa Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam bahasa Al-Quran itu terdapat pembagian 2 ilmu. Yang pertama itu ilmu ad-dirasah, yang kedua ilmu al-wirasah. Jadi ilmu dirasah itu ilmu yang dipelajari, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketepatan metodologi. Ketepatan metodologi dengan kekuatan kecerdasan akan diberikan sebuah ilmu yang sekarang dituangkan di kita itu melalui kurikulum itu. Di kurikulum itu harus ada penguatan yang sifatnya ilmu dirasah sampai kepada ya epistemologi, ontologi, aksiologi dan sebagainya. Dan itu sudah kita laksanakan Prof untuk bisa berbahasa gitu. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Al-Quran itu juga ada ilmu al-wirasah. Ilmu wirasah itu ilmu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, bukan hanya sebab kecerdasan, bukan hanya sebab kesesuaian metodologi, tapi karena kebeningan hati, kedalaman spiritual kalau di kita, dan keagungan akhlak. Perlu tasfiyatun nafas. Nah, itu maksudnya, itu pengembangan kampus atau pengembangan Islam itu tidak boleh dilepaskan dari itu. Karena ini akan ada timpang nanti. Menurut Dr. Rasulullah tadi, tidak mungkin orang hafal tapi nggak masuk. Nanti dikatakan oleh sebuah hadis itu, mangkolaha wa maskanuha filisani fahuwa munafik. Siapa yang mau Quran atau siapa yang menggunakan bahasa Quran dan itu basicnya hanya di lesan, maka dia sebetulnya munafik. Wa mangkolaha wa maskanuha fi qalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang menggunakan bahasa Al-Quran dan itu bersumber dari hatinya, baru dikatakan mukmin. Nah, baru kalau bisa naik, mangkolaha wa maskanuha fi batinihi fahuwa asyik. Siapa yang menggunakan bahasa Al-Quran dan itu di basic batinnya, di dalam hatinya, di dalam basic batinnya, maka dia baru asyik gitu, baru di atasnya mukmin, baru di atas mukmin. Maka sebetulnya pengembangan perguruan tinggi terutama perguruan Islam itu harus memang sejalan dua-duanya, ilmu dirasah dan ilmu wirasah. Tidak mungkin hanya dibekali dengan workshop, dengan seminar, tidak mungkin, tapi harus juga ada bekal untuk mendapatkan ilmu wirasah, yang itu al-ulama'u warathatul
Ambiya yang memang ulama yang punya keheningan dan kebeningan serta kejernihan hati, itulah yang akan menjadi pewaris para nabi. Itu Prof. Untuk supaya kita ini bisa membersihkan hati ya. Kolok itu ya tentu ada metodenya tersendiri. Leres. Yang mungkin melalui sistem yang kita sebut dengan torikot ya. Mungkin ya bisa. Mungkin nanti bisa diadop. Leres. Mungkin juga bisa diterima oleh Aktivitas akademik. Leres. Karena sementara ini orang melihat torikot itu kan seperti asram dan sebagainya. Akhirnya di sisi lain kita tetap melakukan kegiatan studi sebagaimana yang terjadi sekarang, tetapi dikuatkan dengan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan bisa membersihkan hati dan perilaku yang baik, yang Allah nanti akan menurunkan ilmu kita. Yaitu namanya ilmu nafi, Prof. Ilmu nafi itu ilmu yang diberikan oleh Allah berdasarkan wirota. Nah, kalau ijazah itu ilmu dirasa yang diberikan oleh rektor. Namanya ilmu dirasa, ijazah yang diberikan oleh rektor. Makasih, Prof. Tapi penting ijazah ya. Penting, tidak boleh tidak penting. penting. Baik Pak Dr. Sudaman, kita lanjutkan Pak Dr. Taufik. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Kita sebagai kampus yang punya slogan Ulul Albab, Islamic University ini tidak hanya menggunakan bahasa-bahasa langit, tapi juga harus membumi. Artinya ketika kita dikembangkan dengan bahasa Quran, Lughatul Arabiyah atau bahasa Arab, kita juga harus mengkomunikasikan keilmuan Islam itu secara luas terhadap masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia ya, masyarakat di Indonesia. Ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Quran itu terjaga sejak diturunkan, dan bahkan ketika Tuhan menurunkan Quran pun memilih waktu yang tepat ya. Yakni artinya terjaga itu apa artinya? Tuhan menjaganya, tidak penggunaan kata tidak mungkin salah, tidak mungkin dipalsukan, atau tidak mungkin. Kalaupun dipalsukan nanti ketahuan lagi ya. Ketahuan lagi. Jadi satu huruf pun itu ketahuan. Betul. Tapi yang menarik sini kata inna itu, penggunaan kita itu, jadi yang menjaga itu tidak hanya Tuhan, jadi juga malaikat. Tuhan menjaga melalui semua makhluknya, ya. Melalui yang ahli tafsir ya, Al-Quran, termasuk bahasa dan sebagainya. Melalui pelepah kurma, kertas, digital, ponsel, dan melalui kampus kita ini. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa kampus yang awet, yang kuat, yang khalidah itu adalah kampus yang dikembangkan dengan tetap menjaga bahasa Quran dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat sekitar. Atau mafhum mukhalafahnya, sebuah lembaga yang tidak didasari dengan kekuatan bahasa Quran, lembaga itu tidak akan awet ya. Dengan berbagai cara, misalnya kita tradisikan khotmil Quran setiap Jumat pagi ya, jam 7 sampai jam 9. Itu salah satu upaya. Bukan satu-satunya. Itu bahkan silaturahmi antara yang hidup dan yang meninggal. Ada lagi? Silakan. Jadi kekuatan kampus kita ya membangun dengan bahasa Quran itu berarti kita ingin awet ya. Langgeng. Ingin langgeng dan khalidah. Bahkan pengajar Quran sebenarnya dia a'ana ala akhihi, tidak mati, menolong temannya untuk menjaga bahasa Quran ini. Artinya kalau tadi disebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun, itu memberi peluang, Allah memberi peluang kepada siapapun terlibat dalam menjaga Al-Quran. Win Maulana Malik Ibrahim mengambil porsi yang banyak untuk menjaga itu. Dan bahkan menciptakan hafidh. Baik Pak Taufik, silakan Pak Dr. Nasrullah. Ada lagi yang penting untuk disampaikan. Baik Prof, tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya masih mukadimah Prof. Tadi saya mau menjawab pertanyaan Prof yang langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh saya sebagai kaprodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Mungkin karena grogi sama beliau ini ya, belum makomnya. Jadi begini, alhamdulillah Prof, ini kami sampaikan bahwasannya yang bisa saya lakukan adalah sebagai kaprodi saya betul-betul berjuang, karena saya berjuang ini bukan berarti tanpa ada halangan dan tanpa ada rintangan ya. Jadi sepertinya insya Allah satu-satunya kampus negeri
yang tafsir ilmu Quran yang mewajibkan target 30 juz hanya UIN Malang, Prof. Dan untuk hal ini setiap di pertemuan antar asosiasi IAT se-Indonesia, saya selalu mendapat ya mereka heran, kaget, dan yang lebih sering dihadapi malah orang dalam UIN. Wah, gila Pak Nasrullah. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan nggak mungkin. Al-Quran. Nggak mungkin. Mana mungkin mewajibkan mahasiswa untuk hafal 30 juz. Dan dosen IAT sendiri juga berulang kali protes kepada saya, ini nggak mungkin dilaksanakan Ustaz. Ini harus di-cancel, jangan 30 juz. Ini nggak mungkin. Itu selalu alhamdulillah kita ikuti mereka dengan logika berpikirnya, dan sampai pada akhirnya langsung saja saya terapkan, saya kumpulkan mahasiswa, Prof. Saya kumpulkan mereka semuanya, kalian setuju dihapus atau tidak atau dikurangi. Ternyata 90% mereka setuju untuk tetap ada, Prof. Dan bahkan mereka sampai ada yang menangis. 30 juz, Prof. Dan mereka mereka sampai ada yang menangis untuk bisa bertahan 30 juz itu, Prof. Dan itu alhamdulillah ternyata yang ditakutkan para dosen tafsir sendiri itu nggak terbukti, Prof. Malah sebaliknya. Itu bisa kita lihat bahwasanya setiap tahun, setiap semester itu selalu ada mahasiswa yang pindah jurusan ke IAT, Prof. Setiap semester, Ustaz. Bahkan ini kemarin belum masuk sudah mau ke IAT. Loh, ini saya belum Ustaz, saya belum kuliah, sudah keterima, cuma saya mau pindah ke IAT ya. Jadi mungkin ini berkahnya Al-Quran. Jadi yang ditakuti orang-orang nggak lulus, kemudian ditakuti nggak mampu, malah sebaliknya semuanya, Prof. Dan ini alhamdulillah untuk lulusan IAT ada 5 yang sudah yudisium, emangnya masuk di SKK ini, ada yang nilai IPK-nya 3,92, Prof. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya luar biasa. Untuk mewujudkan Al-Quran di kampus Malang ini harus ada orang-orang yang betul-betul paham dengan Al-Quran, Prof. Tidak bisa orang sekedar pakai logika, kemudian pakai retorika, atau pakai sekedar pandai bicara, tidak bisa. Karena kenyataan berbalik 100 derajat. IAT meskipun ini promosi, Prof, ya, supaya sekalian. Jadi mungkin ini sudah di penghujung tugas, tapi saya bersyukur alhamdulillah IAT kita ini terbanyak peminatnya dari Fakultas Syariah nomor 1 dan terbanyak nomor 3 seluruh jurusan prodi agama di UIN Malang. Jadi artinya meskipun baru tapi bisa mengalahkan animonya, mengalahkan jurusan-jurusan sudah ada, Bro. Saya hari ini insya Allah ketemu Pak Menteri Agama. Saya akan sampaikan eksplorasi ya dan eksperimen di IAT Fakultas Syariah ini ternyata mampu mengkondisikan mahasiswa hafal 30 juz. Ya. Hanya susahnya saya teruskan. Ini nanti saya perintahkan kepada dekan, mungkin lewat Pak Kaprodi, segera membuka S2 dan S3 IAT. Insya Allah. Tapi tetap 30 juz, jangan lebih dari itu. Meskipun S3 nanti kok hanya 30 juz kan ya, tetap. Kenapa? Karena ini adalah satu inovasi yang luar biasa. Dan ini mungkin satu-satunya di dunia. Suriah kalah mungkin. Betul, kita sering diprotes, Prof. Wong Mesir saja 8 juz. Itu aja banyak nggak mampu. Masa IAT ini Malang 30 juz? Itu berulang kali ke telinga saya, Prof. Sejak awal menjabat sampai sekarang. Jadi tapi kita tetap ini UIN Maulana Amal Ibrahim telah membawa Indonesia jauh di atas Mesir. Betul. Itu kenyataannya. Dan mereka bahkan dari nol nggak bisa membaca, hafal itu sudah hafal yang 10 juz, 15 juz. Dari nol itu, Ustaz. Dari nol itu sudah kita buktikan. Ini rektor baru kali ini diberitahu. Andaikan kemarin diberitahu, pasti kaprodinya kita beri award gitu ya. Ini betul. Jadi ini luar biasa. Selamat Pak Nasrullah ya. Dan mudah-mudahan ini perintah segera usulkan S2. Kalau bisa sekaligus S3. Nanti hari ini saya sampaikan kepada Pak Menteri Agama agar Pak Menteri Agama mendengar ya suara kita orang-orang kecil ini ya, yang memang bergelut dalam dunia pendidikan, dalam dunia realitas ini. Satu lagi, Prof, ini hasil penelitian hasil penelitian Kemenak datang ke UIN Malang, Prof. Jadi mereka ini tahun kemarin meneliti tentang bacaan ngaji Al-Quran se-Indonesia. Dan hasilnya UIN Malang terbaik, dan terbaik lagi IAT UIN Malang, Prof. Masya Allah. Hasil ngajinya. Dan itu nggak mudah, Prof. Karena kalau beliau ini jadi dekan ya. Dan ini, Prof, perjuangan ini nggak mudah, Prof. Karena banyak yang mengatakan ilmu tajwid itu apa? Nggak penting tajwid gitu. Karena yang ditanya itu bukan hafalannya, Prof. Ditanya horibnya dan cara bacanya. Itu tesnya begitu, bukan hafalan. Jadi Kemenak turun itu standarnya supaya sama, disuruh baca Quran. Dan IAT UIN Malang terbaik. Karena itu nggak mudah mencetak orang yang bisa ngaji dengan fasih itu. Tapi melihat input mungkin juga karena rektornya juga. Pasti, Prof. Baik, ini, Pak. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan ke Pak Alimi.
Mungkin ada hal-hal yang belum tuntas ya. Sebenarnya tidak akan pernah tuntas, Prof. Karena Ahmad Syauqi Dhaif kalau melihat Al-Quran itu seperti mutiara, dari arah apapun itu selalu berkilau. Itu Ahmad Syauqi, dan bahkan seperti lautan kata beliau itu. Kenapa? Di balik ombaknya itu selalu ada rahasia. Dan tidak akan pernah selesai kapan. Semakin kita minum semakin dahaga. Semakin dahaga. Itu bahar. Inilah kalau pertemuan yang air. Tapi kawannya tadi kasih kendor itu yang kasih kendor. Maka Al-Quran menggunakan hudan, bukan hidayah. Hudan, kemudian wabayinatin. Kalau ada Allah yahdi, kemudian hadi, ini berbeda dengan Allah menggunakan misalkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan, dan rata-rata menggunakan hudan. Kenapa? Sama dengan saya kuat, terbatas. Dia kuat, terbatas. Tapi kalau saya mengatakan dia punya kekuatan, dia tidak ada batasannya. Inilah Al-Quran, selalu memberi petunjuk. Itu perbedaan menggunakan masdar dan fi'il atau isim. Dan ini harus dipahami oleh teman-teman IAT. Tidak hanya hafal Quran, maka harus masuk sekali lagi di bahasa. Dan satu-satunya di Indonesia. Saya penengahnya. Harus ada Arun dan musik kolaborasi. Dan makanya kemudian kenapa Labib misalkan bin Rabi'ah ketika sudah berada di depan rumah Rasulullah langsung takluk ketika mendengar dari dalam itu. Kemudian ini bukan bahasa yang kita pahami. Kenapa? Beliau diantaranya ketika mendengar tiba-tiba nun, alif, lam, mim, dan setiap ada huruf muqatta'ah ya, maka di situ pasti terkait dengan kehebatan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam ra. Kitabun unzila. Misalkan selalu ada kitab-kitab. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu berbeda dengan yang lain. Maka kalau kita lihat saja, ini sama mungkin iktibas saja, iktibas dalam pemaknaan. Kalau mau hebat, apa katanya? Yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab, universitas, kampus, sekolah, apapun itu harus punya pedoman, kitab. Dan dzalikal kitabu renstra, belum renstra. Harus punya buku pedoman. Tapi semua komunitas yang ada di situ muttaqin, harus percaya dengan apa yang ia buat. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib, maka bukan yuqimunas shalah dulu, ghaib dulu. Hal-hal yang tidak mungkin dibayangkan, bayangkan saja visi dan misi. Imajinasi. Membuat realisasi ya. Realisasi. Seperti yang Mas katakan tadi. Betul. Jadi sebetulnya kuat di syariah cuma di Tapi itu tidak cukup ternyata, Prof. Ghaib tidak cukup. Maka wa yuqimunas shalah. Ada interaktif. Ada planning, kemudian action. Dan itu tidak cukup action. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka ketika kita sudah mengamalkan apapun, kita punya razaqnahum yunfikun. Itu tarbiyah. Itu tarbiyah. Maka kita harus razaqna. Ini belum ulaika alladzina ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nanti kalau dibaca sampai akhir, maka disinilah sebenarnya orang-orang yang beruntung. Islamic University yang berputasi internasional. Muflihun. Saya menarik tadi itu. Jadi potongan-potongan Al-Quran, bahasa Al-Quran itu kemudian juga bisa mengubah keadaan ya. Waktu kecil, ayah saya mengatakan begini, kalau kamu nanti ketemu anjing, baca summum bukmun umyum fahum. Itu anjingnya lari. Saya nggak tahu lari karena itu atau lari mendekat, Bro. Tetapi saya pernah memperhatikan ketika saya diintegrasi oleh orang, saya katakan summum bukmun umyum fahum lajud. Itu dia tidak bisa berbicara. Masya Allah, mahabbah. Membungkam. Silakan. Itu maka setiap apapun yang dalam Al-Quran itu ditambah tadi oleh Ahmad Syauqi seperti at'imah ma'idah, makanan yang ada di meja yang bagus, itu tidak cukup baunya kita hanya hirup saja. Maka setiap orang membaca pingin selalu masuk di dalamnya. Itulah Al-Quran. Itu belum i'jaz adadinya, nanti bisa kemudian ini kenapa
Contoh kalau I'jaz Adadi ini sangat banyak dan sudah ada kitabnya, menarik. Dan saya selalu mengikuti Al-Fadil As-Samra'i kalau terkait dengan lamasat Al-Qur'aniyah, takbir itu yang Masya Allah setiap baca tulisannya pasti sudah geleng-geleng kepala. Dan tidak nyampe itu pikiran. Kenapa bisa pikir seperti itu? Kitab apa itu? Itu Al-Lamasat Al-Qur'aniyah terkait dengan I'jaz. Ya, saya perlu baca juga. Penting, Prof. Misalkan I'jaz Adadi, dan ini dibuat hitung-hitungan dalam misalkan ada yang kemudian meneliti kenapa terkait dengan huruf sin yang ada di dalam An-Nas dan beberapa ayat yang lain. Kalau terkait dengan sumun bukmun tadi, Prof, karena saya nyambung, misalkan dihitung huruf sinnya itu dikaitkan dengan melempar jumrah. Jumrah itu kan ada jumrah akabah, jumrah ula, usta. Itu kan kalau ngambil nafar 1 berarti 7 tambah 7, 14, kemudian tambah 7 lagi berapa? 21 ya? 21. Kemudian kalau ngambil nafar thani, sama nggak ada nafar salis ya, itu jumlahnya 49. Dan ini sama dengan beberapa huruf yang terkait dengan hamas-hamas tadi itu. Ini kalau dibacakan kepada orang yang kena jin, selesai. Bara'ah. Minal jin, insya Allah. Maka ini perlu nanti di UIN ini ada dukun, Prof. Dukun ya? Atau mungkin yang diakui dukun syariah itu apa namanya istilahnya itu? Ruqyah gitu ya. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Para pemirsa yang saya hormati, saya betul-betul merasakan kenikmatan selama umur saya sampai sekarang ini. Baru kali ini diskusi juga sekaligus ada infiltrasi nilai-nilai Al-Quran ke dalam diri kita, dalam diri saya, dan sangat mungkin ke dalam diri para pemirsa, apalagi ini di bulan Ramadan. Saya kira diskusi ini bukan hanya sekali ini seharusnya dilakukan, tetapi kita akan programkan diskusi terkait dengan bahasa Al-Quran mungkin minimal 1 bulan sekali, bahkan mungkin lebih dari itu, mungkin setengah bulan sekali, bisa juga setiap minggu sekali, bahkan setiap hari. Mengapa? Setiap kali kita masuk ke bahasa Al-Quran, semakin tahu bahwa kita ini begitu kecil pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara.